dance DJ. Hey, what's up guys, para pemirsa permisi, siswa-siswi, karyawan-karyawati, selamat datang di channel Sejarah Perang Dunia ini. Kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Ya, benar. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pertempuran paling konyol yang pernah ada, yaitu pertempuran Pulau Kiska. Langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu kita putar dulu intronya. Saat hari cerah seperti biasanya, Candaria tak ada resah. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika Dilansir dari Wikipedia, kampanye Kepulauan Aleut adalah pertempuran yang memperebutkan Kepulauan Aleut, bagian dari teritori Alaska yang dimulai 3 Juni 1942 sebagai bagian dari Perang Pasifik Perang Dunia Kedua. Sekelompok kecil tentara Jepang menduduki Pulau Attu dan Pulau Kiska di Kepulauan Aleut. Namun, letak kepulauan ini yang terpencil, kesulitan cuaca, dan medan menyebabkan Amerika Serikat perlu waktu hampir setahun untuk mendatangkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar untuk mengusir mereka. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran terlupakan karena dibayangi oleh kampanye Guadalcanal yang berlangsung hampir bersamaan. Jepang melakukan invasi ke Kiska pada 6 Juni dan ke Attu pada 7 Juni. Pada awalnya, Jepang hanya menemui sedikit perlawanan dari penduduk setempat Kepulauan Aleut. Sebagian besar penduduk asli orang Aleut telah dievakuasi secara paksa oleh militer Amerika Serikat sebelum invasi Jepang. Sejak direbut AL Jepang pada 7 Juni 1942, Aleut menjadi satu-satunya wilayah Amerika Serikat yang dikuasai oleh Jepang. Pendudukan Aleut juga mengancam keamanan Kanada, selalu tetangga Amerika. Pada bulan Agustus 1942, Angkatan Darat Amerika Serikat mendirikan sebuah pangkalan udara di Pulau Ada yang mulai mengebomi posisi-posisi Jepang di Kiska. Kapal-kapal selam dan kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat juga mulai berpatroli di kawasan tersebut. Pelabuhan Kiska dijadikan pangkalan utama kapal-kapal Jepang selama kampanye. Operasi merebut Kiska dinamai Operasi Kontek. Kinkaid akan memimpin invasi yang dijadwalkan 15 Agustus itu. Total pasukan berjumlah 34.000 personil terdiri dari pasukan Amerika dan Kanada. Operasi didukung oleh 40-an kapal perang dari berbagai jenis dan lebih dari 250 pesawat. Namun, pada akhir Juli, patroli udara sekutu mendapatkan keanehan dari pengamatannya terhadap Kiska. Selain tembakan anti pesawat Jepang menurun drastis, rutinitas di pulau hampir tiada. Pada tanggal 15 Agustus 1943, pasukan invasi yang terdiri dari 34.426 tentara sekutu mendarat di Kiska. Sebagian besar terdiri dari unit-unit divisi infanteri ke-7 Amerika Serikat, ditambah pasukan pelopor Kastner Cutthroats. Pasukan ini juga mengikut sertakan sekitar 5.300 tentara Kanada. Dilansir dari Historia, pukul 6 pagi,
tanggal 15 Agustus 1943, pasukan gabungan dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut itu menginjakkan kaki di pantai. Setelah mengamankan garis pantai, mereka langsung merangsek ke bagian lebih dalam pulau. 30 menit kemudian, gelombang pertama pasukan utama tiba di pantai Kiska. Kabut pekat yang membuat jarak pandang nyaris 0 meter membuat pergerakan mereka sangat lambat. Namun, baik personil SSF maupun pasukan utama semua mengalami kebingungan di detik-detik awal operasi Kotek itu. Alih-alih mendapat sambutan tembakan gencar dari tentara Jepang seperti sebelumnya di pertempuran Ato, mereka justru disambut oleh kesunyian. Tak ada satu suara lain yang menghampiri telinga mereka selain suara mereka sendiri. Ketiadaan satupun personil tentara Jepang membuat para personil sekutu justru bingung dan khawatir. Veteran pertempuran Ato yang ikut ke Kiska meyakini pasukan Jepang bersembunyi untuk memancing sekutu. Begitu malam, tembak-tembakan pun dimulai. Baik pasukan Amerika Serikat dari selatan maupun pasukan Kanada dari sisi utara beberapa kali mengalami pertempuran-pertempuran sporadis singkat. Setelah melewati malam dingin tanpa tidur, psikologis pasukan sekutu makin tak karuan di hari kedua. Meski mereka telah terlibat kontak senjata di malam hari sebelumnya dan patroli-patroli menemukan tak hanya perlengkapan militer Jepang seperti jeep atau kapal yang terbakar di pelabuhan, tetapi juga rokok, kopi yang masih berasap, dan makanan yang seperti ditinggal sebentar oleh si pemiliknya, tak satu pun serdadu Jepang yang terlihat. Kebingungan pasukan sekutu makin bertambah ketika mengangkut mayat atau membawa rekan-rekan mereka yang terluka ke rumah sakit di pantai. Ketika pada 18 Agustus, para personel sekutu tetap tak menemukan seorang Jepang pun, pimpinan akhirnya memutuskan operasi Kotek selesai. Pulau Kiska kembali ke pangkuan Amerika. Para analisis intelijen Amerika Serikat ternyata benar. Jepang sudah pergi. Pasukan Kimura tiba di Kiska pada pukul 1:40 malam 29 Juli tanpa insiden lebih lanjut. Amerika Serikat dan Kanada kehilangan 92 prajuritnya dan ratusan lain yang luka-luka. Mayoritas yang tewas terjadi ketika kapal perang Amerika yaitu USS Abner Read menabrak ranjau Jepang. Sebagian lain tewas oleh jebakan-jebakan Jepang dan 24 lain oleh friendly fire antara pasukan Amerika Serikat dan Kanada yang saling salah sangka. Wah, menegangkan sekali bukan? Mereka perang sendiri tanpa ada musuh. Oke, sekian video kali ini. Apabila kalian menyukainya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikuti juga fanspage kita di Facebook, yaitu Sejarah Perang Dunia. Oke, sekian. Terima kasih.